Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ittaqullah wa qatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, kemat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, jumpa lagi di kanalnya Pak Dekun. Oke para sedulur, jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Qala rajulu inna rajula yuhibbu ayakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Qala inna allaha jamilu yuhibbul jamal. Al-kibru batorul haq wa khamtun nas, yang artinya sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah akan masuk ke dalam surganya Allah SWT barang siapa di dalam hatinya ada sebesar biji zarah kesombongan. Dan kemudian bertanyalah seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, apabila ada seseorang yang dia suka memakai pakaian yang bagus dan dia juga senang memakai sandalnya yang bagus, apakah itu termasuk daripada kesombongan atau al-kibr? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya Allah SWT itu indah, maha indah, dan dia mencintai, menyukai keindahan. Jadi al-kibr atau kesombongan itu adalah menolak yang hak atau yang benar dan meremehkan manusia yang lain. Teman-teman, ini sebuah informasi yang sangat penting dan juga sangat mengkhawatirkan gitu teman-teman. Karena dari hadis ini kita bisa tahu ternyata kesombongan ataupun ujub atau al-kibr ini sesuatu yang betul-betul dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hanya sekedar memilih ada sebesar biji zarah atau sebesar biji sawi gitu kan, kesombongan di dalam hati seorang hamba, maka hamba tersebut tidak akan bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu hal yang kemudian saya pahami ketika saya berusaha memahami kenapa ada manusia yang terlahir dengan kecukupan, kemakmuran, kekayaan, terlahir dari orang tua yang kaya, sementara ada yang orang-orang kemudian yang terlahir cacat, terlahir dari orang tua yang kekurangan gitu kan. Saya kadang-kadang berpikir di mana nih letak takaran-takaran keadilannya. Tapi kalau saya lihat dari kasus ini, ternyata orang-orang yang terlahir mungkin dengan segala kekurangan, keterbatasan atau handicap, ini pastinya juga dikaruniai sesuatu yang luar biasa. Pastinya hati mereka juga nggak akan dihinggapi rasa sombong ya. Justru mereka pastinya akan penuh dengan rasa tawadu. Orang-orang yang jatuh di dalam sampai di dasar lumpur, pastinya mereka akan merasa tawadu, rendah diri, dan pastinya ujub atau kesombongan itu tidak akan pernah hinggap di dalam hati mereka. Nah teman-teman, ini sangat luar biasa sekali. Karena memang teman-teman, kadang-kadang seseorang itu banyak yang kemudian belajar ilmu agama, ilmu apapun, yang kemudian bukannya menambah mereka belajar ilmu agama, menjadikan mereka lebih rendah hati atau humble, ataupun mereka tawadu, tapi justru banyak yang kemudian menjadi sombong, merasa lebih baik dari hamba Allah yang lain. Dan ini yang berbahaya, karena sejatinya hamba-hamba orang-orang yang seperti itu sedang mempelajari ilmunya daripada Azazil. Inilah yang dilakukan Azazil
seorang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, kan dikabarkan dia adalah ridwanul jannah, darawannya surga, imamnya para malaikat. Dia juga pernah menyembah ya, sujud pada Allah Subhanahu wa taala selama 4000 tahun. Dan dia dihadiahi sayap yang mirip dengan sayapnya malaikat Jibril. Tapi kemudian ketika semua malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sujud mereka kepada Nabi Adam alaihissalam bukanlah untuk menyembah Nabi Adam alaihissalam, tapi sujudnya adalah untuk patuh pada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Azazil? Jadi Azazil mengatakan, "Araita hadza karamta alayya, ana khairu minhu, khalaqtani minar, khalaqtahu min tin." Dia berkata, coba terangkan nih, siapa yang engkau muliakan lebih daripadaku? Ana khairu minhu, saya lebih baik loh dari dia. Nah, ini bahaya sekali. Penyakit ujub atau sombong, saya lebih baik dari dia. Ini kata-kata Azazil. Khalaqtani minar, kamu ciptakan, Anda ciptakan saya dari api, dan Anda ciptakan dia dari tanah. Ana khairu minhu, ini satu kata yang kemudian bikin lu pelantak semua kebaikan, ketaatan daripada Azazil, sehingga Azazil ini mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian berubah namanya menjadi iblis. Nah, ini teman-teman, kalau kemudian ada dari kita kemudian belajar agama, berusaha mendakwahkan agama, tapi kemudian di dalam hatinya tertanam kebaikan, kesombongan, ujub, yang mana itu ujub itu kan nggak ketara gitu kan, merasa lebih baik dari orang lain, kita nggak akan sepertinya nggak pantas, karena memang kita nggak tahu nasib kita itu akhir hayat kita seperti apa, dan semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sombong sama orang itu nggak pantas gitu kan. Dan inilah yang kemudian diberitakan menurut Imam Ahmad rahimahullah, ujub atau sombong itu salah satunya kamu merasa lebih baik dari Fir'aun gitu kan, itu sudah merupakan bentuk daripada ujub atau kesombongan gitu kan, karena memang kedurhakaan Fir'aun yang mengaku menjadi Tuhan itu adalah dosa dia dan urusannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita bukan ngurusin Fir'aun, masalah kita belum tentu lebih baik dari Fir'aun gitu kan, karena kita nggak tahu akhir hayat kita seperti apa. Dan kemudian Imam Ahmad rahimahullah menjelaskan apa sih kemudian tawadu itu. Tawadu adalah kita merasa tidak lebih baik dari satu pun makhluk ciptaan Allah yang lain. Nah teman-teman, bahkan ini luar biasa sekali yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita ya. Dan diberitakan di hadis tadi juga, kemudian seseorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya, gimana kalau itu ya Rasul, ada orang yang suka memakai pakaian yang bagus-bagus dan dia juga pengen pakai sendalnya yang bagus. Rasulullah SAW menjawab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha indah dan dia mencintai yang indah-indah. Jadi ada orang yang suka pakaian yang indah-indah, bagus-bagus, sepatu ataupun sandalnya yang bagus-bagus, ternyata itu bukan bagian dari al-kibr atau kesombongan. Dan diberitakan kesombongan itu adalah diberitakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya kesombongan itu batorul haq, menolak sesuatu yang benar gitu kan. Umpamanya saya atau teman-teman menasihati teman-teman yang lain, yuk kita ya melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian didebat gitu kan dengan segala macam cara oleh orang yang kemudian kita nasihati, itu termasuk kemudian menolak kebenaran ya, batorul haq wa khamtunas, juga meremehkan manusia yang lain. Banyak sekali sekarang kemudian orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, jabatan, kedudukan ataupun kekayaan, mereka seringkali dihinggapi penyakit ini, meremehkan, menghina manusia yang lain. Menghina manusia yang lain, meremehkan manusia yang lain itu bagian daripada kesombongan atau ujub, karena sesungguhnya seburuk-buruk makhluk ciptaan Allah di mata manusia itu sebetulnya kalau kita menghina atau meremehkannya gitu kan, maka kita seakan-akan sudah menghina atau meremehkan yang menciptakan makhluk tersebut gitu kan. Nah semoga ini semua bisa menjadi pembelajaran bagi kita, menjadi renungan kita bersama. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.